Peta Jalan SIK tahun 2015 sampai 2019. Peta Jalan SIK adalah dokumen perencanaan sistem informasi kesehatan nasional pada tahun 2015 sampai 2019 yang bersifat indikatif yang membuat gambaran keadaan saat ini, arah, visi, misi, dan strategis Permenkes nomor 97 tahun 2015. Visi Sistem Informasi Kesehatan sebagai berikut. Mencapai sistem informasi kesehatan terintegrasi yang handal, yang mampu memberikan dukungan secara adekuat bagi manajemen pembangunan kesehatan untuk mewujudkan visi tersebut. Peta jalan SIK terdiri dari yang pertama, fase 1, implementasi konektivitas komunikasi data antara institusi pemerintah dengan publik, government to public. Fase kedua, implementasi konektivitas komunikasi data antara institusi sektor kesehatan, pemerintah dengan sektor swasta atau privat, government to bisnis, serta antara sektor kesehatan swasta dengan masyarakat bisnis to publik. Fase ketiga, implementasi konektivitas komunikasi data antara institusi sektor kesehatan swasta dengan swasta bisnis. Fase keempat diarahkan pada penyediaan sistem informasi kesehatan yang mampu menyediakan layanan informasi kesehatan global yang lebih cepat dan valid, serta memungkinkan terjadinya proses berbagi sumber daya data sebagai bersama pada berbagai jenjang administrasi manajemen informasi kesehatan. Fase kelima diarahkan untuk melanjutkan pemantapan aplikasi sistem informasi kesehatan atau bersifat strategis berbasis elektronik hal kesehatan dengan jaringan global terintegrasi yang diimplementasi berjamin mutu dengan standar internasional serta pemantapan penerapan kesehatan di semua pemangku kepentingan. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan pelaksanaan peta jalan sistem informasi kesehatan tahun 2015 sampai 2019 bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan peta jalan. Sigda generik Sistem Informasi Kesehatan Daerah. Sigda adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang terdiri dari gabungan antara input seperti SDM, perangkat lunak, format kebutuhan informasi, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi. Proses pengiriman laporan, perekam, pengolahan analisis pengiriman laporan perekam, pengolahan analisis mekanisme feedback, dan output data informasi yang dapat diakses bersama-sama dan memiliki kualitas yang memadai. Sistem informasi kesehatan daerah atau Sigda di kabupaten atau kota adalah sebagai bagian subsistem Sigda yang ada di provinsi, sedangkan Sigda yang ada di provinsi adalah bagian sistem informasi kesehatan nasional Signas. SIMRS Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Menurut peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Output Medical Service Simpus sudah mulai diterapkan mulai dari input, proses hingga output dari Simpus itu sendiri, di mana masing aspek memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan dan tujuan dari program Puskesmas. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output. Yang pertama, Dinas Kesehatan Provinsi X sedang menyusun strategis pengembangan sistem informasi kesehatan atau SIK sesuai dengan peta jalan SIK nasional. Fokus mereka adalah penguatan tata kelola, peningkatan SDM dan literasi digital, serta integrasi data dari berbagai aplikasi kesehatan yang masih terpisah. Tahap kegiatan tersebut sesuai dengan fase dalam peta jalan SIK nasional pada tahun A 2015 sampai 2019, B 2020 sampai 2024, C 2025 sampai 2029, D 2030 sampai 2034. Jawabannya B. Pembahasan. Implementasi konektivitas komunikasi data antara institusi sektor kesehatan, pemerintah dengan sektor swasta atau privat. Government to bisnis serta antara sektor kesehatan swasta dengan masyarakat bisnis publik. Yang kedua, Kementerian Kesehatan melakukan kajian menyeluruh terhadap program jaminan kesehatan nasional atau JKN serta berjalan 10 tahun dengan tujuan menilai efektivitas, efisien, serta dampaknya terhadap akses layanan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini termasuk dalam A. Monitoring, B. Evaluasi, C. Audit, audit internal, D. Supervisi lapangan. Jawabannya B. Pembahasan. Evaluasi ditunjukkan untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan peta jalan dalam rangka upaya pengembangan dan penguatan serta penyelenggaraan sistem informasi kesehatan selama kurun waktu tahun 2015 sampai 2019.